Hasil daripada pencurian yang berhasil kamu ambil berupa handphone itu kamu kemana? Itu proyek senang Karena handphonenya kamu bawa kemana? ke rumah saya. Terus dijual? Belum dijual berapa? Yang dijual 14, yang terdapat 14 itu 10 HP. Yang pas saya baru pulang saya gunakan. Yang itu ada di rumah. Terus yang hasil penjualan 10 unit handphone dipakai nggak? Kebutuhan pribadi kan? Kebutuhan pribadi yang senang-senang. Senang-senang ini kayak apa? Ya seperti minum. Minuman keras ya? Minum cabai? Ini Pak? Ya. Kayaknya Pak? Ini kebutuhan. Seorang pria asal desa Talun Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berinisial SYT, harus berhadapan dengan pihak kepolisian, karena membobol sebuah konter di wilayah Kecamatan Balong. Dalam aksi pencurian tersebut, SYT menggondol 14 unit handphone dari berbagai merek. Ketika diwawancarai awak media saat press rilis di ruang Aula Polres Ponorogo pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, SYT mengaku bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bersenang-senang di tempat karaoke. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Hidayanto menyampaikan bahwasanya pihaknya kembali meringkus residivis tersebut karena terbukti melakukan aksi pembobolan sebuah konter di Kecamatan Balong dengan nilai total kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah dan SYT merupakan tersangka tunggal dalam aksi pencurian ini. Kasat Reskrim AKP Rudi merinci, dari 14 handphone berbagai merek yang dicuri oleh pelaku, 10 unit handphone diantaranya sudah dijual ke Jawa Tengah, meliputi 8 unit dijual ke konter dan 2 unit dijual ke orang secara pribadi, sedangkan sisa 4 unit handphone lainnya masih disimpan oleh pelaku. Juga barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000 hasil pencurian, dan sepeda motor yang digunakan pelaku diamankan Polres Ponorogo. Lebih lanjut, AKP Rudi menjelaskan bahwa modus yang digunakan pelaku adalah merusak gembok pintu konter menggunakan linggis. Konter yang menjadi target pencurian telah dipantau sebelumnya dan dipilih secara acak, serta beraksi ketika situasi dinilai aman. Atas perbuatannya, pelaku pencurian tersebut dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Ya, jadi pelaku yang telah berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Ponorogo merupakan residivis. Dia sudah melakukan kejahatan dua kali. Kejahatan yang dilakukan pertama sudah divonis oleh hakim selama 20 bulan. Nah, yang kejadian yang kedua ini pada tanggal 19 Februari 2025, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak gembok dan merusak pintu toko. Setelah berhasil, pelaku langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam. Barang-barang yang ada di dalam yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 14 handphone dan uang sebesar Rp500.000. Itu memang menyasar toko-toko ya, elektronik? memang pelaku ini sudah melakukan pemantauan yang sekiranya dianggap aman oleh pelaku langsung dia melakukan pencurian, yang mana pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu. Secara manual ya, itu dengan linggis atau? Betul, dia menggunakan linggis, mencukit setelah rusak kemudian masuk. Jadi pelaku ini setelah berhasil langsung melakukan penjualan saat ini juga ke wilayah Jawa Tengah. Ada 8 dijual ke konter, yang 2 dijual ke perorangan, yang 4 masih dikuasai sendiri. Itu jaringan atau individu kamu? Dia melakukan secara perorangan ya, tanpa jaringan. Pengakuannya untuk apa, Dan? Kalau pengakuan untuk kepentingan sehari-hari, untuk minum-minuman keras, dan untuk kebutuhan juga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eko Setio Budi mengabarkan.